أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اغفر لنا من قبل الخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati Allah, sebagai seorang khatib, saya berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan perintah Allah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, yang mana perintah ini adalah sangat berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang melalui perantaraan malaikat Jibril, yaitu perintah solat. Perintah solat yang Allah berikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj, yang insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan akan kita peringati bersama. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salat adalah salah satu kewajiban yang oleh Allah telah ditetapkan waktunya untuk kita, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Solat juga merupakan salah satu ibadah yang amat khusus yang menggambarkan kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggambarkan kepatuhan seorang hamba atas perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar azan, mendengar seruan hayya 'alas shalah. Ayo mari kita bersegera untuk melaksanakan kewajiban salat. Maka pada saat itulah kita kembali bermunajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus senantiasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menembus ruang dan waktu, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kita harus selalu merasa dekat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan salat, ikatan tersebut akan semakin kita kokohkan, sehingga siapapun yang melakukan salat, maka dia akan seolah-olah sedang mengadakan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, bukan hanya zahir saja tapi juga zahiran wa batinan. Sehingga pada saat itulah seorang hamba memperbarui kesadaran kalau dirinya adalah seorang hamba yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tadi telah disampaikan bahwa salat
merupakan bentuk pengukuhan kembali sebagai seorang hamba dalam membenahi hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salat juga merupakan muqaddimah atau pembuka untuk menjalin hubungan baik dengan manusia, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena apabila kita perhatikan bacaan-bacaan yang ada di dalam salat, maka sebetulnya di sana terdapat pendidikan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang hamba harus baik kepada Allah Subhanahu wa taala demi membangun kebaikan dengan sesama manusia, atau membangun hubungan baik dengan sesama manusia demi menjaga hubungan baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bacaan-bacaan tersebut yang menunjukkan di situ ada perlunya membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita duduk di dalam tasyahud akhir. Ada lafaz di dalamnya at-tahiyyatul mubarakatu ila akhirih. At-tahiyyat yang artinya penghormatan, pengakuan dan pujian lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat mengucapkan lafal tersebut, seorang hamba haruslah sadar bahwa di dalam salatnya ia telah berusaha melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di saat ini juga seorang hamba juga harus merasakan kesadaran bahwa ketika membaca lafaz tersebut, dia sedang berusaha juga untuk mendekati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang pada saat kita merasa dekat kepada Allah, kemudian merasa dekat dengan Nabi Muhammad, maka pada saat bersamaan juga kita juga harus mendekat kepada sesama manusia sebagai bukti bahwa kita telah dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhir solat pun kita kemudian mengucapkan lafaz assalamu alaikum, kesejahteraan buat kalian, baik yang ada di kanan ataupun yang ada di kiri. Yang maknanya adalah hendaknya orang yang telah melakukan solat senantiasa menebarkan kebaikan kepada orang lain. Sehingga kalau seseorang yang solatnya benar-benar dirasakan oleh lahir dan batin, maka solat tersebut akan menghantarkan orang tersebut menuju kemuliaan, bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga ketika masih berada di dunia. Karena pada saat itulah solat akan berfungsi sebagai tameng bagi dirinya dalam melaksanakan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana Allah firmankan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan menghentikan, akan menjadi filter bagi seseorang anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin kita sering bertanya, kenapa masih ada orang yang rajin melaksanakan solat, tapi dalam kehidupan kesehariannya dia belum mencerminkan sebagai seorang hamba yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi saudara kita tersebut belum menyadari sepenuhnya makna dari solat itu sendiri, atau solat yang sedang dilakukan tidak disadari sebagai rasa wujud penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin salat yang dikerjakan bukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru untuk mengagungkan, untuk memuliakan dirinya sendiri, dengan bertujuan agar disebut sebagai ahli salat oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ini tentu kita harus hindari, naudzubillah min dzalik.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, parameter salat untuk menjadi salat yang fahsya, mencegah dari fahsya wal munkar adalah salat yang khusyuk. Salat khusyuk itu bukan berarti diam seperti patung, akan tetapi salat khusyuk adalah salat yang disertai dengan kesadaran hati. Kalau saat itu, pada saat melaksanakan salat, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa khusyuknya batin itu bisa dilihat dari khusyuknya lahir. Akan tetapi hakikatnya adalah yang berada di hati kita. Bagaimana kita ketika kita melaksanakan salat, kita sadar bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah. Kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak jauh lebih bernilai dari debu atau pasir yang berada di pinggir pantai. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas salat kita, agar salat yang kita kerjakan sehari semalam 5 waktu ini mampu menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah serta dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan kepada jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.